Di video ini kita akan melihat bagaimana Vincent Keymer menghindar dari jebakan-jebakan mematikan yang dibuat oleh Wei Yi. Permainan dimulai dengan D4. Setelah kuda F6, sebuah pendekatan hipermodern mengontrol petak center dengan perwira, maka Vincent Keymer lanjut mendorong C4 dan kemudian E6 mempersiapkan Nimzo Indian Defense. Vincent Keymer mengimbangkan kuda C3 membiarkan Nimzo Indian Defense terjadi. Di posisi ini, Vincent Keymer menempatkan menterinya di petak C2. Ini adalah varian klasik dari Nimzo Indian Defense. Wei Yi langsung rokade mengamankan raja. Setelah itu, Keymer mendorong E4, mendominasi petak center dengan pion-pionnya. Wei Yi membalas dengan D5, menantang dominasi pada pion center sekaligus mempersiapkan ruang agar gajah bisa keluar. Vincent Keymer pada posisi ini memutuskan mendorong pion sehingga kuda terancam dan lari ke petak E4. Di posisi ini, pion mengusir gajah, gajah makan kuda, pion makan gajah. Selanjutnya, Wei Yi mendorong C5. Vincent Keymer lanjut mengembangkan gajah D3, kemudian terjadi pertukaran pion, pion makan pion, dan kuda C6 mengancam pion B. Oleh karena itu, kuda keluar ke petak E2 untuk menjaga pion. Wei Yi melancarkan serangan dengan menteri A5, dan di posisi ini, Vincent Keymer memutuskan untuk menggeser raja, membiarkannya kehilangan hak untuk rokade. Wei Yi lanjut mendorong F6, berencana membuka lajur F dan menyerang pion F dengan benteng dan kuda. Oleh karena itu, Vincent Keymer langsung menyingkirkan kuda. Pion makan gajah, lalu pion makan pion. Selanjutnya, benteng makan pion. Di posisi ini, Vincent Keymer tidak terburu-buru untuk makan pion. Terlebih dahulu, gajah E3 menjaga pertahanan. Gajah keluar ke petak D7 mempersiapkan menyusun benteng, dibalas dengan raja G1 menghindari shadowing. Setelah benteng disusun, pion H4. Dengan langkah ini, benteng bisa keluar dari samping. Permainan kemudian berlanjut dengan kuda mundur E7. Setelah itu, Vincent Keymer memakan pion. Lalu, kuda menyerang gajah. Gajah serang benteng, tetapi kuda serang balik menteri. Ini membuat menteri perlu untuk mundur dan benteng mendapatkan pion F. Vincent Keymer menyerang balik dengan gajah E7, benteng dan kuda terancam. Akan tetapi, Wei Yi mengantisipasi dengan gajah C6. Apabila gajah makan benteng, maka benteng akan makan pion G. Ini membuat Vincent Keymer menunda rencana untuk makan benteng. Oleh karena itu, dia menempatkan bentengnya untuk menjaga pion. Wei Yi di posisi ini memutuskan mengadu menteri. Menteri makan menteri, benteng makan menteri. Posisi masih seimbang. Jika gajah makan kuda, benteng juga akan makan kuda. Oleh karena itu, Vincent Keymer tidak gegabah. Di posisi ini, dia memainkan langkah D5, menutup akses gajah menekan pion G. Setelah pion makan pion, kuda menyelamatkan diri sambil menyerang benteng. Wei Yi di posisi ini mengambil pion dan menyelamatkan kudanya, membiarkan bentengnya dimakan. Vincent Keymer tidak terburu-buru makan benteng. Di posisi ini, Vincent Keymer memainkan gajah C5, menyerang benteng dan juga pion A. Setelah benteng lari, kuda makan benteng,
benteng makan kuda. Sampai di posisi ini, terlihat bahwa putih unggul kualitas karena punya 2 benteng, akan tetapi putih kalah dalam jumlah pion. Vincent Keimer sementara tertinggal 2 pion. Di posisi ini, Keimer mengambil pion dan Wei Yi merespon dengan langkah yang tidak tepat. Dia mendorong B6. Langkah ini untuk sementara membuat gajah putih tidak aktif. Di posisi ini, langkah terbaik untuk putih adalah menempatkan benteng di petak C1. Akan tetapi, Vincent Keimer memilih langkah yang tidak tepat. Benteng ke petak H3 terlebih dahulu untuk menjaga pion. Benteng kemudian mundur menyerang gajah. Gajah lari, lalu D4. Mempersiapkan promosi pion dengan dukungan benteng. Keimer kemudian menyerang kuda. Setelah itu, Wei Yi mendorong B5. Di posisi ini, Vincent Keimer mendorong A4, bermaksud untuk memainkan taktik removing the guard. Jika pion makan pion, maka kuda akan jatuh. Oleh karena itu, Wei Yi tidak makan pion. Dia menempatkan benteng D7, mendukung pion untuk promosi. Vincent Keimer mengambil pion. Gajah terancam dan makan pion. Selanjutnya, benteng ancam gajah. Benteng jaga gajah dan gajah mundur ke petak F4. Wei Yi kemudian respon dengan kuda E5. Dan Keimer tidak terburu-buru makan kuda. Meskipun dia unggul kualitas, dia khawatir dengan adanya pion bebas hitam yang bisa sangat berbahaya. Oleh karena itu, dia memilih benteng C8, skak, raja lari, benteng C7, kembali skak. Setelah raja ke petak F6, benteng ancam gajah. Tentu saja, gajah mundur. Kemudian, benteng G3. Langkah ini dijawab dengan kuda G4. Setelah itu, gajah menyerang raja. Raja naik ke petak F5, lalu benteng kembali melakukan skak. Raja G6 dan benteng B6, skak. Raja lari ke petak H5. Selanjutnya, Vincent Keimer menempatkan bentengnya di petak F7, menyerang pion. Di posisi ini, Wei Yi memainkan sebuah jebakan. Benteng A5 memberikan gajah secara cuma-cuma. Apa yang akan terjadi jika benteng berani makan gajah? Maka benteng A1, skak. Benteng harus menutup skak. Benteng makan benteng. Setelah gajah menutup skak, benteng makan gajah. Skakmat pun terjadi. Raja tidak bisa kemana-mana. Tentu saja, Vincent Keimer tidak terjebak. Di posisi ini, dia menempatkan bentengnya yang lain untuk menyerang gajah dan juga pion. Kemudian, Wei Yi memainkan langkah menarik, gajah F5. Tujuan langkah ini adalah untuk membuat jebakan. Apabila putih terburu-buru mengambil pion misalnya, maka jebakan yang telah kita lihat sebelumnya akan terjadi. Benteng skak, gajah menutup, benteng makan gajah. Setelah benteng menutup, benteng makan benteng. Skakmat pun terjadi. Keberadaan gajah menghalangi benteng untuk menjaga petak F1. Vincent Keimer tentu saja tidak terjebak. Dia menempatkan gajahnya mundur dan menghalangi skak oleh benteng. Wei Yi di posisi ini mendorong pion D3, mempersiapkan laju pion promosi. Kemudian benteng makan pion G. Wei Yi di posisi ini membuat kesalahan karena mengambil pion. Selanjutnya, benteng menyerang gajah.
gajah ke petak E4, sebuah blunder yang sangat fatal dimainkan Wei Yi. Benteng kemudian menyerang gajah. Ini langsung dibalas dengan gajah mundur F5, namun lagi-lagi benteng menekan gajah. Di posisi ini, Wei Yi mencoba mendorong pion D2, lalu gajah makan pion. Setelah benteng A1 skak, benteng diadut. Benteng makan benteng, raja makan benteng. Kemudian gajah D3, skak, raja geser G1. Wei Yi belum menyerah, dia mencoba dengan gajah mundur ke petak E4. Setelah itu, benteng A7, gajah mundur C2, lalu benteng A5. Sampai di posisi ini, Wei Yi memutuskan untuk menyerah. Apabila game dilanjutkan misalnya dengan menggerakkan pion atau gajah, maka gajah E1, skak, raja tidak bisa kemana-mana. Kuda harus menutup skak. Setelah itu, gajah makan kuda. Hitam betul-betul akan tersiksa. Apabila kuda lari ke petak F6, maka gajah G5. Lagi-lagi, hitam akan kehilangan perwiranya. Dan apabila raja coba untuk bergerak ke petak G3 misalnya, maka benteng A3, skak, kuda harus diserahkan. Apabila kuda tidak diserahkan misalnya dengan raja lari ke petak H4, maka benteng H3, dan ini adalah skakmat.